Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito, masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai diare. Nah tadi juga saya sempat bertanya ke Dokter Wenti gimana asumsi masyarakat yang mengatakan bahwasanya diare ini terkenal dengan gara-gara makanan pedasnya, bukan karena bakteri ataupun virus. Ya, jadi kalau untuk makanan pedas itu bisa menyebabkan diare karena dia bisa mengiritasi usus. Nah, ketika ada gangguan di usus tadi bisa menyebabkan diare, tapi biasanya tidak akan berat, akan sembuh sendiri. Oke, biasanya kan orang tuh terkenal gara-gara makanan pedas gitu ya. Oke, langsung saja kita selesaikan materi kita hari ini, dokter. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah dari terapi tadi ya, sesuai penyebabnya sudah, tadi probiotik juga sudah ya. Maka lanjut ke pencegahan diare. Nah, jadi ini yang penting nih sebenarnya, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi diare ya. Jadi sebenarnya pada umumnya diare itu ditularkan melalui 4F ya. Yang pertama food, feces, fly, dan finger. Nah, jadi cara paling praktis untuk mencegah terjadinya diare adalah memutus rantai penularannya, yaitu 4F tadi. Oke, jadi yang pertama adalah food. Jadi makanannya harus higienis ya, harus yang bersih, minumannya juga harus yang bersih, serta kebersihan perorangan kita harus benar-benar dijaga. Nah, untuk anak-anak, apalagi yang masih di bawah 6 bulan, itu mengkonsumsi ASI eksklusif sangat penting untuk imunitas tubuhnya ya, untuk mencegah terjadinya diare. Lalu feces, cucilah tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu yang ketiga fly, kita kenal ya, lalat itu sebagai agen pembawa bakteri dari tempat yang kotor. Jadi lalat itu harus dimusnahkan sebenarnya ya. Lalu finger ini adalah buang air besar pada tempatnya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Dr. Lisda ya. Pada tempatnya yaitu di WC ataupun toilet. Kemudian sediakan tempat sampah yang memadai, yang proper ya. Lalu berantas lalat agar tidak menghinggapi makanan, dan upayakan kita untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih ya. Tidak ada sampah, tidak ada genangan air dan lain-lainnya ya. Lalu, nah ini kesimpulannya ya. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah kalau kita nilai dari materi-materi tadi, diare yang berkepanjangan dan terus-menerus itu atau yang sangat parah itu akan dapat menyebabkan dehidrasi yang akan berakibat fatal jika tidak ditangani. Nah, selain itu, jika diare disertai dengan demam yang tinggi ya ini, kemudian disertai dengan darah atau terjadi dalam beberapa hari tanpa ada perbaikan, maka harus segera dikonsultasikan dengan medis atau vaskes terdekat ya. Nah, jadi kenapa harus seperti itu? Nah, mengenali gejala dan tahu kapan harus berkonsultasi dengan medis adalah kunci dalam penanganan diare secara efektif. Nah, selain itu, pencegahan melalui praktek kebersihan yang baik dan kehati-hatian kita dalam memilih makanan dan minuman yang bersih itu adalah langkah penting dalam mengurangi resiko terjadinya diare. Nah, sepertinya kurang lebih seperti itu ya. Oke, penjelasan tentang diare hari ini. Terima kasih dokter, silakan duduk kembali. Nah, kalau membahas mengenai makanan dan minuman yang dianjurkan dikonsumsi pada saat diare apa saja dokter? Bagus ya, kalau pertanyaannya bagus ya, karena bisa diterapkan sama masyarakat banyak ya. Jadi kalau untuk diare itu konsumsi pisang. Pisang itu penting loh, karena pisang itu dia ada zat, saya lupa sebenarnya nama zatnya apa, cuma dia fungsinya adalah mengikat cairan yang ketika kita diare itu kan banyak cairan yang keluar, dia mengikat cairan tersebut, dan kemudian si pisang ini mudah dicerna oleh tubuh. Dia kaya akan seratnya tapi mudah dicerna oleh tubuh. Jadi itu bagus. Selain pisang, apel juga bisa. Lalu air kelapa. Air kelapa itu selain untuk mengganti cairan yang tadi, dia juga ternyata berdasarkan beberapa penelitian itu mengandung antibakteri. Jadi bisa juga untuk mengobati. Tapi selain dengan obat-obatan ya, maksudnya untuk pendampingnya. Tuh. Kalau makanannya dokter? Makanannya ya pasti jangan yang pedas dan asam ya. Kalau pedas dan asam pasti akan mempengaruhi usus kita, lambung kita akan lebih parah nantinya ya. Makan makanan nasi, boleh roti, kalau bisa roti panggang. Karena dia padat, teksturnya padat tapi mudah dicerna. Nah, itu bagus untuk kita diare yang lemas kan, nafsu makan turun. Nah, itu bagus untuk mengganti stamina.
Kalau mengkonsumsi minuman yang mengandung prebiotik bagaimana Dokter Lista? Minuman yang mengandung prebiotik. Prebiotik Kayak atau Yakult. probiotik? Iya. Ah iya, gitu makanya. Karena Ya. berbeda probiotik Jadi sama probiotik. sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi pada case ketika sudah terjadi diare, itu sebenarnya dianjurkan adalah memang dalam bentuk yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Wenti tadi ya. Jadi memang kita ada kayak serbuknya gitu ya. Iya. Ya. Nah, itu memang dia semacam probiotik gitu, dan itu biasanya dibarengin dengan zinc. Bisa juga dibarengin dengan zinc gitu. Oke, mungkin langkah-langkah pencegahan agar tidak terkena diare nih, Dokter. Instruksi untuk pemirsa-pemirsa di rumah. Oke, kalau dari saya sih tipsnya paling hampir sama ya dengan yang sudah disampaikan oleh Dokter Wenti tadi. Prinsipnya adalah kita harus menjaga higienitas gitu ya, menjaga higienitas mulai dari tangan atau semua yang bisa menjadi port di entry masuknya infeksi, baik itu virus, bakteri ataupun parasit, dan juga dari makanan, minuman yang akan kita konsumsi. Jadi pada prinsipnya yang akan masuk lewat mulut kita. Karena terkenal banget ya makanan yang kotor, yang kurang Iya. higienis ya. Kalau dari Dokter Wenti bagaimana, Dokter? Kurang lebih sama sih, hidup sehat dan bersih ya. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah melakukan banyak aktivitas, karena itu sumber port entry-nya ya. Kemudian jaga lingkungan, jaga sampahnya, buang air besar pada tempatnya, jaga makanan jangan ada dihinggapin lalat. Nah, itu sangat penting sih. Karena kalau membahas mengenai cuci tangan ya, masyarakat sudah mulai lalai setelah COVID-19. Mungkin karena banyak yang edukasi pada saat COVID, iya beramai-ramai cuci tangan. Padahal setelah itu pun masih banyak yang harus cuci tangan gitu ya. Karena cuci tangan tuh inti. Penting gitu. sekali. Kecil tapi penting gitu. Kecil tapi penting ya. Ya, Untuk langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar bagaimana, Dokter? Oke, jadi kita punya ada 7 langkah cuci tangan ya. Biasanya kita mulai dari bagian telapak gitu ya. Kemudian kita mulai dari bagian punggung tangannya, kemudian sela-sela jari gitu ya. Kemudian gerakan mengunci, kemudian kuku-kuku jari gitu ya. Kemudian jempol. Jempolnya secara khusus karena ini ingat di luar. Kadang-kadang kita cuma fokus di 4 iya, jari gitu. Dan terakhir biasanya di daerah pergelangan tangan gitu. Ini sering kali dianggap remeh ya, padahal Betul. sangat Iya. penting nih pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini saja pembahasan kita membahas mengenai diare. Sudah disampaikan juga oleh Dokter Lisda dan Dokter Wenti, menjaga kebersihan makanan juga lingkungan terpenting supaya terjauhkan dari diare. Saya Helda Amelia undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.